mereka yang homoseksual, yang laki-laki ya, kecenderungan punya figur yang punya koneksi yang nggak baik sama ayahnya, hubungan yang nggak baik sama ayah yang membuat akhirnya dia keperempuanan atau menyukai laki-laki. Jadinya dia nggak suka, ya gitulah. Tapi dia nggak suka dengan ayahnya. Kenapa dia akhirnya menyukai laki-laki? Apa ya, dia mencari laki-laki yang bisa mengganti ayahnya. Padahal dia laki-laki, yang dia cari selesai kan perempuan. Gitu. Jadi kan homoseksual itu ada yang jadi laki-lakinya, ada yang jadi perempuannya. Betul. Nah, kecenderungan yang tadi kalau seandainya ayahnya yang bermasalah, ke perempuannya. Jadi dia laki-laki yang kemayu atau laki-laki yang tulang lunaknya. Kan ada homoseksual tapi dia nggak kelihatan tulang lunak ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kenyataannya, ada kok laki-laki kemayu. Memang dia tidak kategori homoseksual, tapi dia sangat-sangat kemayu dan sangat keperempuanan. Gak ada masalah sama ayahnya. Baik banget hubungan sama ayahnya. Saya udah curiga, pasti hubungan yang baik ayah, ibu, dan anak ini bermasalah. Bener, manja. Dibiarin, jadi anaknya, dia udah kerja ya, udah seusia saya nih. Dateng, disiapin makannya sama ayahnya. Dateng dia mandi, ibunya yang nyiapin bajunya. Deket sama orang tua, tapi kalau salah asuh, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, tepuk tangannya kurang semangat hari ini. Karena memang beginilah kondisinya ya. Selamat datang di Naira Studio Podcasting. Ketemu lagi dengan saya Zen di acara hari ini. Kita kembali mengungkap di meja podcast Naira ini pembahasan-pembahasan yang memang dianggap penting dan krusial ya. Terutama memang sekali lagi tema-tema yang dirasa sangat dekat dan relate dengan kehidupan kita, sehingga kita berharap Naira Studio Podcasting bisa memberikan edukasi. Bagi sahabat podcaster, jangan lupa tetap follow kami di YouTube, juga ada di Facebook, ada di Instagram dan di TikTok untuk mendapatkan informasi dan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Kami berharap sekali dapat insight dari teman-teman sahabat podcaster yang menyaksikan acara kita dari episode ke episode itu, untuk mungkin bisa bertanya ya, atau mengusulkan atau studi case yang bisa disampaikan ke kita terkait dengan problem-problem yang sesuai dengan tema kita, bisa di DM, mungkin karena privasi ya. Baik, sore hari ini kami mengangkat tema bisa ditampilkan mungkin di layar kita, fatherless, awal dari banyak masalah. Nah, bersama Kak Dila. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita angkat temanya karena memang sekali lagi kita melihat ada video viral kemarin yang nanti akan kita tayangkan di awal-awal pembicaraan kita. Tapi memang ini juga nggak lepas dari informasi yang kita terima bahwa ternyata ada aturan yang mengikat di ASN, kalau saya tidak salah, itu bahwa seorang ayah itu wajib ngantarin anaknya untuk ke sekolah. Jadi jangan ibunya saja yang selalu dikedepankan gitu kan. Ini pertanyaan-pertanyaan ini juga agak mengau, dan terakhir kita lihat dari komentar-komentar ternyata kedepannya bukan hanya ASN saja, tapi juga masyarakat secara umum yang punya anak sekolah. Jadi kalau anaknya 3 gimana gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, anaknya lebih dari 1, ini gimana kendalanya, apalagi bapaknya misalnya kerja di luar kota, seperti apa gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya bisa jadi abang-abang becak juga kayaknya yang diklaim sebagai orang tua untuk ngantar anaknya ke sekolah. Tapi seberapa penting itu untuk kita bicarakan ini, dan seberapa besar juga efek masalah yang akan muncul, maka kita sharing-sharing, ngobrol dulu dengan Kak Dila. Boleh. Kak Dila, pernah dapat informasi terkait apa yang kita sampaikan di awal terkait dengan seorang ayah itu wajib antarin anak ke sekolah gitu kan? Dapat informasi. Nah, apa komentarnya terkait dengan tampilan itu? Sebagai psikolog sebenarnya kebijakan itu keliru ya, walaupun sebenarnya saya paham ini ikhtiar dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah anak-anak yang fatherless yang mungkin dampaknya itu dari judulnya, awal dari banyak masalah. Jadi maksud pemerintah ini kan untuk mengurangi masalahnya anak remaja. Jadi cari nih akarnya, oh ternyata fatherless. Ini ikhtiar sebenarnya, cuman ada kekeliruan di mana mereka kan mewajibkan ayah untuk mengantarkan anak ke sekolah. Ya kalau tadi 3 gampang Mas Zin sebenarnya, Bang Zin. Bisa ya lebih cepat lah, yang anak pertama jam 7, anak kedua jam 7 lewat 5 kan bisa gitu. Atau satu sekolah sekalian. Yang jadi permasalahan itu kalau misalnya ternyata anaknya
ayahnya yang nggak ada di situ, apakah di luar kota atau kerja di mungkin pertambangan mungkin misalnya ya. benar, atau mungkin sudah berpisah, udah divorce. Kalau Iya, divorce iya. masih ada, masih bisalah dia mengantarkan. Kalau ternyata divorce-nya tidak baik-baik Iya. gitu, atau mungkin meninggal ayahnya, sebenarnya ya memang ini segelintir, nggak banyak, lebih banyak yang punya ayah. Tapi kan itu menyakiti hati mereka juga sebenarnya ketika lihat teman-temannya harus diantarkan. Iya. Dan kenapa saya bilang keliru? Seharusnya itu kata-katanya itu bukan ayah, tapi figur laki-laki, ayahnya, omnya. Jadi memang ada select klarifikasi juga dari pemerintah. Ini kementerian apa sih yang kemudian menyoroti itu? Itu saya kurang tahu ya dari mana. Itu juga saya nggak cari. Mana tahu kan dengan itu Kak Dilas dari segi kelembagaan bisa ditawarin untuk kerjasama mungkin kan? Enggak, kalau Kasih advice ke pemerintah mungkin. kayaknya mereka nggak, kalau memang mereka aware dari, kan sebenarnya juga pasti mereka sudah bersinggungan dengan lembaga-lembaga itu. Kita kan juga ada naungan Himpunan Psikologi Indonesia ya, HIMSI pusat di Jakarta, pasti kan kayak kasus-kasus Arya kemarin, itu kan juga melibatkan tim psikologi juga kan, sebenarnya mereka juga koneksi ke tim psikologi, layanan konseling, itu mereka kan juga sebenarnya udah tahu, tinggal mereka mau mendengar dari siapa informasi, atau ketika buat kebijakan dengerin siapa kan gitu, aksesnya tinggal mau mereka cari kan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka harus mengkaji kembali, mempertimbangkan kembali bahasanya. Kalau mengantarkan ayah ikhtiar itu bagus, biar konteks tanggung jawab anak itu nggak hanya di ibu, maksud mereka kan tanggung jawab anak ini juga ayah ikut terlibat, kontribusi gitu ya. Lagian ya kalau misalnya mau mengatasi fatherless, mana bisa cuma di hari pertama nganter anak sekolah, itu kan kewajibannya hari pertama doang, terus ya. hari berikutnya tukang beca gitu ya kan. Jadi menurut saya nggak memberikan pengaruh yang signifikan juga sebenarnya. Hanya sekedar karena trennya waktu itu seperti itu ya. Sebenarnya lagi tren mungkin hari pertama lah. Memang kalau kita bilang kayak jadi supaya ada momen aja anak itu ingat, oh pernah diantar ayah, walaupun tuh di hari pertama dia sekolah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai dibuatlah kebijakan, ya itu ASN pertama katanya sih ASN. Kebijakan seperti itu yang apa ya, kadang itu bisa menyakiti orang lain, mau menyembuhkan luka orang lain malah membuat luka untuk orang lain laginya gitu kan. Mungkin bahasanya ya bisa diperbaiki. Oke. Berarti ini juga tantangan kan bagi single mom, mau gimana cari ayahnya coba? Sebenarnya nggak hanya single mom, anaknya juga udah sedih gitu. Itu hari yang mantap, hari yang sedap katanya. Betul. Iya kan, dia juga udah ngerti kalau ayahnya itu nggak ada, misalnya entah ayahnya meninggal atau secara nggak langsung udah ini ya, drop duluan istilahnya. Ya udah ngerti, walaupun masih kelas 1 SD, taunya dia gitu kan, yang dia kan ngerti gitu kalau misalnya harus diantar, terus dia lihat di sekolah kok diantar sama bapak-bapak semua, berarti ini ayahnya. Terus aku siapa nih yang nganter, wah beca atau mamanya. Sebenarnya nggak apa-apa, ganti aja kakeknya, omnya, nanti kita akan bahas itu. Baik, oke. Nah, kira-kira definisi dan ruang lingkup pembahasan fatherless ini sebetulnya apa nih? Biar sobat podcast juga connect dan nyambung dengan pembahasan ini. Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih juga nih ya. Terima kasih buat sahabat podcaster yang masih mau mendengarkan saya di sesi ini gitu kan. Terima kasih juga untuk Bang Zen dan tim Naira yang ya kembali mempercayakan saya. Kita bahas sesuatu yang sedang fenomena saat ini ya, yang mungkin sampai viral di media sosial terkait anak-anak remaja sekarang yang mulai tanpa pikir panjang untuk menjalin hubungan hubungan serius seperti berpacaran, atau bahkan bahayanya mereka sampai melakukan hubungan seks yang beresiko gitu kan, memberikan sesuatu yang sesuatu hal yang berharga, keperawanannya. Pada waktunya juga ya. Iya, di usia yang masih sangat dini gitu kan, tanpa memikirkan dampak fisik dan emosionalnya gitu kan. Nah, lihat contohnya yang baru viral akhir-akhir ini di Facebook, ada anak remaja di desa yang suka sama kakak-kakak atau mahasiswa KKN, mas-mas KKN-nya, sampai mungkin berani mengungkapkan perasaan, sampai mungkin ya buruknya ada yang mau memberikan keperawanannya begitu tanpa pikir panjang gitu. Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa, ya mungkin bisa kita kaitkan dengan kondisi fatherless itu sendiri gitu kan. Jadi fatherless di sini bukan semata-mata tidak ada ayah atau orang tuanya udah bercerai, tapi di sini lebih kepada tidak hadirnya figur ayah dalam tumbuh kembangnya si anak. Jadi tidak
mungkin ayahnya ada tapi secara emosionalnya nggak ada. Nggak dapet, Ayahnya ada di situ kerja, ya kan, ada di rumah tapi tidak membersamai dalam pengasuhan anak. Anaknya makan, nonton TV, ayahnya main HP atau kerja. Nah itu juga bisa kategori fatherless. Gitu. Jadi fatherless tuh nggak harus ayahnya meninggal, ayahnya bercerai, atau ayahnya dengan alasan lain tidak ada. Ya dengan ada pun fisiknya tapi tidak hadir secara emosional juga bisa dikatakan fatherless. Baik. Iya. Oke, baik. Fenomena ini seberapa besar terjadi di Indonesia? Apakah kita sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan? Iya, di tahap yang mengkhawatirkan ya untuk saat ini. Fenomena fatherless ini terutama bukan hanya divorce aja itu banyak. Hamil di luar nikah yang ayahnya nggak tahu siapa aja juga sudah banyak. Ditambah keluarga utuh tapi tidak hadir secara penuh mendampingi tumbuh kembang anak. Sehingga emosionalnya nggak optimal nih figur ayahnya. Padahal figur ayah itu sangat penting dalam pembentukan identitas, rasa aman, harga diri, dan contoh pertama bagi anak perempuan bagaimana ia harusnya diperlakukan oleh laki-laki. Ketika hubungan atau relasi ini nggak sehat sama ayahnya, maka muncul nih menimbulkan lubang emosional yang dimana nanti pada akhirnya ketika dia remaja terutama mereka akan mencari penggantinya untuk mengisi kekosongan ini. Gitu. Tangki-tangki cintanya tadi ya nggak terpenuhi dari. Iya, tangki-tangki cintanya. Banyaklah hal lainnya seperti dia butuh validasi, butuh perhatian. Ya memang kalau kita lihat sebenarnya kesannya kenapa ya kok sekarang itu maaf ya tanda kutip itu agak lebay sekali dalam menyikapi hal yang seperti ini. Kalau kita lihat kan mungkin generasi-generasi di atas yang sekarang ini kalau kita melihat itu agak lebih tahan ya dengan perkara-perkara ini yang dia nggak resisten gitu menyikapi yang begini. Kenapa? Kok justru di sekarang ini kita ngelihat bahkan orang tuanya itu katakan dia generasi milenial, anaknya di bawahnya gitu kan. Nah, terkesan terlalu rapuh gitu loh menyikapi hal yang menurut kita dulu nggak terlalu dipersoalkan, kenapa sekarang menjadi masalah gitu loh. Karena memang setting itu pengaruh media sosial, pengaruh percepatan teknologi sehingga akhirnya masalah-masalah isu-isu psikologi, pentingnya kesehatan mental ini muncul gitu. Nah, kita bilang orang zaman dulu lebih resisten gitu, lebih kuat gitu. Siapa yang bilang? Berdasarkan data apa? Kita kelihatannya aja bagus-bagus aja, ternyata banyak kok orang tua yang suka ngomongin orang lain. Ada kok orang tua yang ada masalah sama suaminya cerita sama anaknya, kan itu masalah mental juga. Ada orang tua yang hoarding, nggak mau buang-buang barang, kayak dapat Tupperware disimpan, bukan Tupperware apa sih, tinwall disimpan, ditumpuk-tumpuk, kalau dibuang sayang masih bisa digunain, baju nggak diganti-ganti menumpuk hampir 2-3 lemari semua ada di situ, itu nggak gangguan rupanya. Nah, itu masalah mental juga. Ini mungkin perlu diklarifikasi juga nih biar detail sama ibu-ibu di rumah mungkin atau orang-orang tua supaya paham kategori. Jadi kan ini cakupan juga problem mental yang memang harus disadarkan sama mereka gitu. Makanya siapa bilang orang zaman dulu tuh sehat-sehat aja mentalnya. Gitu. Banyak kalau masalah mental mereka yang akhirnya mereka keras sama anaknya, kan itu kan bukti bahwa mereka sebenarnya bermasalah secara mentalnya di masa yang sebelumnya. Tapi nggak ada sebutan fatherless seperti sekarang ya pada saat itu ya? Ya, julukannya itu kan mereka ya penelitian juga belum banyak gitu kan, pengetahuan edukasi nggak semarak sekarang. Itu yang akhirnya muncullah orang kan mikirnya istilah-istilah baru lagi, padahal yaitu by riset gitu kan. Iya. Baik. Oke, untuk mengklirkan ya apa yang dikisahkan oleh Kak Dila di awal tadi tentang bagaimana seorang anak di sebuah daerah ya atau desa di mana ada kunjungan dari kuliah kerja nyata atau KKN, seluruh orang trennya kemarin kan KKN di desa penari ya, kok tiba-tiba ini malah KKN-nya si jantung hati jadinya. Boleh diputarkan mungkin dari tim operator? Terus surat yang kemarin kemana, Pin? Belum ada surat yang kemarin mah. Emang benar kirim 2 kali suratnya. Kenapa, Nok? Tapi kenapa? Di kakaknya nggak lu ngikutin aja. Tapi hatinya kenapa?
Sudah kita tayangkan. Nih komentarnya Kak Dila mungkin mempertajam fakta tadi. Silakan. Iya, melihat fenomena anak-anak remaja di desa yang ngefans ya, atau mungkin kalau dulu masih ngefans, sekarang itu udah berani menunjukkan rasa suka, berani mungkin kirim surat, atau bahkan pacaran akhirnya sama mas-mas KKN-nya. Malah kan kadang abang-abang ini tuh ngambil kesempatan gitu kan. Ini mau ada yang polos-polos. Pernah di KKN enggak sih? Enggak. Enggak ya? Lagi sih enggak ada KKN ya. Oh, enggak ada ya? Mungkin perlu sebenarnya psikologi ini KKN Iya, ya kan ke harusnya desa-desa ngasih edukasi tentang betul. seksual, tentang kesehatan mental gitu ya kan, menghadapi hutang tuh gimana supaya nggak stres. Kan kalau di desa tuh ada yang kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya menghadapi fenomena ini saya melihatnya ada ini kombinasi sebenarnya. Kombinasi dari beberapa hal. Pertama, kekosongan figur ayah. Oke. Jadi ayah nggak berperan secara optimal dalam tumbuh kembangnya anak sehingga anak haus validasi, butuh. Jadi seneng tuh kalau ada yang puji dia cantik, seneng kalau ada yang ngejer-ngejer dia. Terus ya itu yang dia cari. Akhirnya dia seperti itu. Lalu juga faktor ya edukasi tentang seksual juga minim sehingga ya gampang sekali terjerumus dalam hal berpacaran atau bahkan sampai menyerahkan keperawanan yang di usia yang masih sangat muda, nggak ngerti ya namanya hubungan seksual itu beresiko bukan hanya secara fisik tapi mental juga begitu kan. Lalu juga yang ketiga paparan media sosial dan pornografi yang membuat anak-anak tuh keliru dalam mengkonsepkan cinta dan hubungan itu gimana harusnya. Mereka mikirnya kalau kita senang tuh ya harus kirim surat, harus pacaran. Mengekspresikan itu ya. Cara mengekspresikannya jadi keliru karena yang dipaparkan di media sosial tuh beda. Apalagi mereka yang udah terjerumus ke pornografi hingga akhirnya ngerasa untuk mengekspresikan rasa cintanya ya udah kalau misalnya dia ngajak ciuman ya udah ciuman berarti dia serius sama aku. Anak-anak kan sependek itu ya pikirannya. Iya, sama satu lagi ya selain dari itu lingkungan yang permisif ya, lingkungan apa bahasa ya, mendukung lah, support. Jadi teman sebayanya juga melakukan hal yang sama sehingga hal yang kayak gitu dinormalisasikan. Jadi kalau menurut saya ya, kasus ini bukan berarti anaknya nakal, tapi memang ini kombinasi dari orang tua, pola asuh, lingkungan dan media sosial yang mempengaruhi bisa terjadi fenomena seperti ini. Ya. Saya tuh pernah jumpain satu kasus mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi memang agak serem ketika berbicara tentang ini. Karena kan kondisi-kondisi labil itu kalau kita lihat di usia-usia anak-anak SMP ya, cewek-cewek di usia SMP dan beberapa pakar menyatakan di usia itu justru anak cewek itu cenderung pengen cari teman sebanyak-banyaknya, pengen kenal orang. Benar. Ya, begitu ya. Nah, yang jadi masalah, ini aku justru minta pendapat dari Kak Dila juga. Ternyata ada guru justru yang memanfaatkan momen itu. Gimana memanfaatkan momen itu untuk jadinya dekat sama muridnya? Iya, dekat sama muridnya dalam hal-hal yang negatif tadi. Nah, termasuk juga pada hal-hal yang terlarang ya. Itu ada beberapa case yang sempat sampai ke saya tuh ceritanya, tapi ini gimana sebenarnya gurunya juga bermasalah punya penyakit mental kah? Atau seperti apa gitu? Karena ya mengerikan sih seorang siswa jadi korban dari gurunya sendiri ya, dengan usia gurunya juga pada saat itu ya relatif seperti mas-mas KKN tadi lah. Akhirnya seperti saya gitu. Seusia seperti itu. Iya, tapi memang jarang sekali kejadian di mana anak cowok itu naksir sama guru ceweknya, itu jarang sekali. Langka. Yang sering ketemu itu adalah sosok siswa cewek itu yang suka dengan guru cowoknya. Iya, karena kenapa itu terjadi ya? Karena idealnya itu laki-laki bukan cari yang mateng. Walaupun ada yang cari yang keibu-ibuan ada, itu pasti bermasalah si anaknya juga. Nah tapi kan kalau perempuan itu rata-rata akan mencari yang mateng, makanya yang mateng nih juga yang udah tua ini juga cari yang muda. Jadi kenapa mungkin kasusnya lebih banyak yang perempuan. Tapi kalau misalnya Bang Zen tanya kenapa fenomena ini bisa terjadi gitu kan, ini juga udah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Sebenarnya itu oknum ya, gurunya tuh oknum. Jadi saya bilang ya itu variabel eksternal yang nggak bisa kita kontrol karena tuh dia satu-satu. Dan kalau kita ngebahas tentang gurunya, kalau Bang Zen tanya apakah memang bermasalah, Cuma kita nggak ngomongin gurunya karena itu beda konteks lagi kita ngomongin masalah gurunya, ya. Jadi lebih ke anaknya. Nah,
Bisa saja itu terjadi karena ada oknum, tapi kan nggak semua guru seperti itu ya, hanya oknum saja. Oke. Tapi akhirnya kan jadi bahan ceritaan nih, diskusi antar guru Iya. akhirnya. Itu yang berbahayanya seperti itu kan. Iya, jadi yang kita bisa lakukan sebagai mungkin orang tua, sebagai pendidik di sini adalah mendidik anak dari usia sejak dini. Karena kuncinya itu di sejak dini ini dari usia masih dia TK, SD. Ketika sudah SMP, pengaruh kita sebagai orang tua itu udah semakin menipis. Kontrol kita sudah makin kurang. Dia udah jadi milik teman-temannya, Iya, udah iya, jadi iya, milik iya. dunianya, udah jadi milik sekolahnya. Kita tuh cuman beberapa jam dia di rumah. Maka masih kecil ini di atas 7 tahun terutama kita bisa lebih ketat memberikan aturan, batasan sehingga dia bisa mengontrol dirinya. Karena kan saya bilang tadi itu faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah kita bantu anak kita untuk mengontrol faktor internalnya. Bagaimana dia bisa self controlnya bagus. Gimana bisa self controlnya bagus? Pertama, pasti agama. Yang kedua adalah edukasi dari orang tua, Pendidikan tentang seksual, pendidikan tentang batasan diri, itu yang membantu anak bisa kontrol dirinya sehingga ketemu sama oknum yang kayak gitu bisa membatasi diri dan tidak terjadilah cerita seperti ini. Terjadi cerita seperti ini karena anaknya juga nggak dapat bekal itu. Problem berarti ya. Terus dikasih taunya dinasihatinnya sekarang ketika dia udah lagi memang Iya, lagi melonjak lagi dan hot-hot. bergairah gitu ya. Apa yang bisa kita kasih tahu, Bung? Rebel Iya, jadinya, iya, rebel iya, kan iya, anaknya gitu. Kita kadang mau nasihatin pelan-pelan nggak ngerti, kalau ngamuk juga jadi rebel kan gitu. Ya serba salah makanya dari kecil. Tapi bukan berarti kalau udah terlanjur nih, mungkin penonton kan ibu-ibu udah terlanjur, anak saya udah remaja, nggak apa-apa. Pelan-pelan, mungkin prosesnya agak lebih menguras energi ya. Gitu. Nah kalau kemudian agak sedikit melenceng ceritanya, kalau saya katakan kalau seandainya kemudian karena memang gak tertutup juga kemungkinan cinlok antara seorang siswi dengan gurunya dan akhirnya sampai kepada jenjang pernikahan, ini basically masing-masing orang memang punya problem pribadi atau gimana sih? Kita lihat dari usia ya. Kalau misalnya dia masih SMP, berarti memang problem pribadi remajanya, pasti remaja sih memang problematik ya. Apalagi dia sampai pacaran sama guru. Kalau gurunya pun pasti juga punya masalah. Harusnya kalau dia SMP. Tapi kalau nih kondisinya anak SMA dan gurunya juga masih muda, mungkin secara kita ngomong psikologis mereka tidak punya masalah ya. Wajar Minim berarti. lah, minim dan masih kategori wajar. Kalaupun ada kan kita harus deteksi pendekatan terlebih dahulu karena kan memang usia mereka juga nggak terpaut terlalu jauh. Misalnya gurunya masih guru muda, usianya mungkin 24, 25, muridnya masih mungkin 16, 17 kan beda ya, masih cukup ideal untuk mereka misalnya berpasangan, nggak masuk kategori pedofil gitu kan, atau mungkin si anaknya kekurangan figur yang dewasa nggak Iya. juga. Gitu. Gak selalu seperti itu ya. Enggak, lihat konteks usianya, jenjang pendidikannya. Gitu. Pernah jumpain case yang seperti ini nggak di Untuk klien sejauh mungkin? ini klien-klien belum ada yang sampai di titik itu, ataupun mungkin pengalaman pribadi hidup saya juga belum pernah menemui sih. belumnya? Cuman dari media sosial aja. Ada media sosial ya. Oke, apakah ada hubungan antara kondisi fatherless dan kecenderungan remaja memproyeksikan kebutuhan afeksinya pada sosok yang lebih dewasa seperti pada kasus tadi? Ya ada pengaruhnya ya, yang akhirnya karena dia fatherless makanya memproyeksikannya dengan cara mengungkapkan rasa cintanya sama orang yang lebih dewasa, abang-abang atau mas-mas KKN, atau mungkin ada yang akhirnya jadi gini, kalau tidak terpenuhi tadi kondisi fatherless, kehilangan figur ayah, maka salah satunya adalah rentan yang namanya terjebak dalam relasi yang gak sehat. Karena dia nggak punya jadi contoh. itu yang harus digarisbawahi ya. Iya, karena dia nggak punya contoh bagaimana harusnya hubungan yang sehat itu, bagaimana laki-laki layaknya memperlakukan perempuan, bagaimana harusnya ibu dan ayahnya ini berinteraksi itu juga menjadi contoh. Ketika terjadi fatherless, maka relasinya pasti buruk. Gitu, makanya wajar kalau akhirnya sama satu lagi dia itu tadi ngisi kekosongan emosionalnya sehingga dia mencari perhatian, kasih sayang, terjebak dalam hubungan seksual yang buruk gitu. Baik. Kalau katakan tadi saya katakan mas-mas KKN-nya, apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi hal seperti itu supaya dia netral? Supaya dia netral perasaannya. Iya, netral perasaannya. Kemudian kita respon, oh ini orang ternyata
ada masalah gitu kan. Iya. Posisi itu. Jadi kita mungkin gak hanya Ini pesan untuk Mas KKN-nya nih ceritanya nih. Iya, selain mas-mas KKN-nya juga mungkin orang tua ya. Supaya dia nggak terjebak, kalau dia terus ditenangin sama temennya juga ya sama aja gitu kan. Nah jadi mas-mas KKN-nya itu dan orang tua sama-sama harus no judgmental. Dalam artian kita harus terima bagaimana anak zaman sekarang mengekspresikan perasaannya. Kita dengarkan aja, misalnya dia kirim salam atau dia datang salam-salam manja-manja terus dia ngasih surat. Iya. Ya, Itu indikasi ya. Iya, itu kan berarti oh dia ada rasa nih. Ya udah mas-mas KKN-nya gitu kan bilang oh terima kasih sudah kirim surat, terima kasih sudah menyukai saya. Kita harus approve ya, kita harus Apresiasi menghargai aja ya. gitu perasaan. Itu kan naluriah ya. Bukan hanya sekedar hasrat seksual tapi di dalamnya juga sebenarnya kalau anak-anak remaja itu emang ada ketertarikan dan itu memang fitrah ya, kita suka sama orang lain. Jadi dia harus paham bahwa memang itu namanya cinta. Terima kasih sudah mengagumi saya, terima kasih sudah suka sama saya, tapi kita ini ada batasannya gitu. Ya saya ini kan abang-abangan, saya di sini membantu warga sini. Jadi kembalikan lagi tujuan mas-masnya kemarin mau ngapain, kasih tahu sama adik itu, karena kan orang ngerasa Itu ruang edukasinya ya. iya, karena orang ngerasa nggak perlu dikasih tahu, harusnya anak tuh ngerti sendiri. Nah kalau dia ngerti dia nggak mungkin ngelakuin itu. Jadi dikasih tahu aja. Jadi kita jangan langsung nganggap buruk terus kayak malah ikut-ikutan ceng-cengin si anak ini. Ya itu yang salah. Harusnya kita terbuka aja, welcome. Dia datang nih. Jadi ketika kita terima, kita acceptance perasaan, kita validasi perasaannya, dia kan pasti ngerasa oh abang nih ngerti, menghargai aku. Dengan begitu edukasi itu akan lebih mudah masuknya ke dia. Oh iya bang, iya kamu nggak boleh kayak gini ya, itu nggak sopan, nggak pantas, kamu punya harga diri. Dan jangan juga mungkin nggak hanya ke saya tapi ke semua orang yang mungkin jauh di atas kamu. Jangan bersikap seperti ini. Jadi mungkin dikhawatirkan si anak punya target beberapa rupanya kan nggak cuma satu ya. Iya kan nggak dapet nih pengalaman. Ternyata bisa, ternyata boleh kok, bisa kok, coba lagi gitu. Iya. Menyeramkan juga kalau itu ceritanya. Tapi ya memang itu tadi ya, di mana mas-mas KKN-nya juga harusnya punya pemahaman terkait dengan kondisi anak itu seperti apa ya. Iya, seharusnya kan dia lebih dewasa. Kan kalau udah kuliah tuh kan berarti kategorinya udah lebih teredukasi. Anak kuliahan toh ya kan, paham batasan-batasan itu. Harusnya dia bisa memberikan edukasi dan mengerti batasan itu. Nah teman-temannya juga jangan ceng-cengin juga. Apa nih ceng-cengan nih maksudnya? Ceng-cengin tuh kayak cie-cie Ledekin gitu. Lewat nih anaknya si adik itu kan dicie-ciein. Itu tuh gitu-gitu ke si temennya juga. Jangan memperburuk. Mungkin sih mas-mas kakaknya juga harus bertindak tegas sama teman-teman yang ceng, ya boleh kayak gitu. Iya. Jadi anggaplah itu tuh memang kelihatannya perilakunya dewasa. Tapi kita harus sadarkan kembali bahwa dia masih anak-anak kok. Ya wajar kan remaja buat salah. Tugas kita tuh bukan nyalahin dia tapi benerin. Gitu. Dalam sekali ya kata-katanya ya. Baik, apa kira-kira dampak yang bisa muncul pada remaja fatherless ketika mengalami cinta yang tak terbalas atau penolakan dalam bentuk seperti kasus tadi? Jadi dampaknya yang pertama sudah pasti dia yang ngerasa makin terpuruk. Kan dia kenapa mencari mas-mas KKN karena ada yang kosong nih. Mungkin nggak dapat perhatian. Terus juga mencari sosok dewasa yang mungkin bisa menasehati. Kan nggak ada nih orang tuanya. Kan dia sebenarnya penuh masalah dan penuh luka. Dengan kejadian ini mungkin kita dia ditolak gitu kan. Kan itu kan contohnya ditolak dia kan. Ditolak kan sebenarnya makin lagi merusak si anak perempuan ini gitu kan. Kejiwaannya makin hancur ya. Kalau ditanya dampaknya apa dari masalah cinta-cintaan KKN ini, ya kalau ditolak dia makin terpuruk ya. Bukan berarti kita bilang terima kasih terus kita terima dia, enggak juga. Maksudnya menolak dengan cara yang tepat, penuh dengan edukasi dan kasih sayang. Dalam artian kita anggaplah dia tuh adik kita. Bayangkan aja itu adik kita di rumah, oh ini adik kita lagi kasmaran, gejolaknya ya lagi lagi puncak-puncaknya, puber-pubernya. Jadi tinggal dikasih tahu aja gitu kan. Jadi kalau ditanya dampaknya itu tadi bisa makin membuat dia terpuruk, dia ngerasa dirinya nggak berharga, terus makin memperburuk kondisinya, terus mencari validasi lagi.
Baik. Tadi kalau lihat kondisinya teman-temannya kayaknya malah nggak support ya dalam kondisi itu. Kenapa dibilang gak support? Kan dia bilang itu kan pacarnya aku kata temannya. Oh, itu temennya, Iya, bukan pacar benerannya. Iya, pacar benernya si mas-mas KKN tapi statementnya begitu gitu loh. Just gitu kan. Iya, saya yakin memang juga kurang edukasi juga mas-mas KKN-nya. Ya mereka kan juga gini loh, anak-anak KKN ini kan juga apalagi laki-laki ya. Itu kan umur-umur masih baru, masih juga meranjak dewasa, peralihan dari remaja ke dewasa, masih dewasa awal juga mungkin banyak nggak ngertinya, nggak taunya dimaklumi sih sebenarnya. Cuman mungkin karena adanya edukasi di Naira ini bisa kedepannya yang mau KKN bisa mempersiapkan diri dengan kemungkinan akan ada defense, akan ada yang ngefans atau ada yang mengidolakan kita. Kita harus tahu bersikap seperti apa. Jangan pula sok kegantengan ngejaga diri kali gitu kan, kayak apaan sih yang nggak gitu juga. Cool gitu ya. Iya, jangan gitu juga, tapi jangan pula keramahan. Ya netral aja kayak Mas Zen bilang, netral dalam artian kita juga jangan ngelirik sinis ke dia karena itu hanya makin memperburuk kondisinya. Jadi lebih kayak oh iya kamu seneng sama saya tapi nggak boleh gitu ya. Dibilang sama anak kepedean gitu ya. Makinlah dia jadi si anak ini. Kan itu sebenarnya yang jadi masalah tuh harga dirinya sebagai perempuan. Bukan masalah dia suka, bukan masalah dia kirim surat, bukan itu. Tapi ketika dia menye-menye, ketika dia mungkin apalagi di Islam menye-menye itu cari-cari perhatian di depan kakak-kakak itu gitu kan. Tiba-tiba ngomongnya kuat-kuat, ketawanya kuat-kuat. Itu kan turun sebenarnya marwah dia sebagai perempuan ya. Dan kita lah sebagai orang dewasa di situ tuh mengedukasi. Nah kayak segini pernah ngalamin nggak Kak Dila? Maksudnya di masa-masa usia itu pernah nggak kebayang menjadi posisi? Saya soalnya untuk memvalidasi juga bener nggak sih sebetulnya fakta seperti itu gitu loh? Bisa aja terjadi, apalagi nggak ada figur ayahnya. Tapi kalau saya pribadi nggak sampai gitu ya, nggak pernah membayangkan sama om-om itu nggak pernah. Nggak, maksudnya bukan sama om-om, sama kakak kelas atau apa kalau gitu? Kalau kakak kelas masih normal loh. Ini kan beda jaraknya jauh. Terlalu jauh ya? Ini kan mungkin masih SD ya, si mas SMP mungkin SMP. Mas-mas kan udah jaraknya udah 3-5 tahun gitu. Kalau saya nggak pernah, karena alhamdulillah ya terpenuhi, nggak fatherless gitu. Iya. Tapi ada satu fenomena juga di kampus tuh katanya ya. Ayahnya tuh perhatian sama dia, tapi dia suka sekali cari perhatian dengan laki-laki lainnya. Padahal dia tuh punya pacar, tapi dia kasih perhatian ke cowok-cowok lainnya. Maksudnya tujuannya apa tuh? Dapat perhatian, karena dia ngerasa dia tahu dia cantik, semua laki-laki pasti mau deketin dia. Setelah kan akhirnya kan ya pada ngadukan, kita kan bagian konseling. Akhirnya pas ditanya dia punya ayah, dia deket sama ayahnya. Ternyata nggak selamanya itu menjamin. Kedekatannya itu pun berarti ada yang salah dari caranya gitu. Nah yang benar gimana caranya? Coba dikasih tahu. Yang benar adalah orang tua itu nggak selalu membenarkan kalau anaknya. Jadi gini, ada masanya orang tua itu cukup ada batasan antara memberikan kelekatan sama anak. Jangan terus sampai dia remaja, lewat dia dewasa, kita terus nempel sama anak. Kan semua ada batasannya. Ya terutama sebenarnya untuk lekat itu di masa anak-anak. Kalau sudah remaja dia harus dekat sama kedua-duanya, ibu dan ayah. Waktu masih kecil anak perempuan itu baiknya dekat sama ibu, baru nanti masuk usia 3 tahun sampai dengan 7 tahun dia harus dekat sama ayahnya. Baru setelah itu dia bisa dekat sama kedua-duanya dan harus kedua-duanya. Dan gak harus ayah dan harus ibu, bisa menjadi yang pengganti figur itu. Udah. Nah, ternyata polanya ini ada yang salah. Bagaimana pola yang benar? Harusnya itu orang tua itu kadang ya manja. Manja itu yang salah, memberikan pemanjaan. Kayak apa-apa langsung dimanjain. Kita itu boleh sayang sama anak, deket sama anak, kan bukan berarti harus apa-apa disuapin, apa-apa ditolong gitu. Contohnya seperti apa yang realnya kira-kira? Contohnya ya di usia-usia tadi itu. Di usia yang udah kuliah ini. Enggak, maksud saya di usia itu sih yang akhirnya membentuk kepribadian dia di kuliah juga seperti itu. Jadi mungkin orang tua tidak mengedukasi, tidak mengajarkan kamu lain kali itu harus gini ya. Kalau ada orang yang ngapain kamu harus berani lawan. Kamu harus misalnya kamu harus membela diri kamu harus bisa menjelaskan, jangan takut. Nah, yang jadi masalah deket nih sama ayahnya, tapi ayahnya ketika anaknya punya masalah, mana sini yang masalah sama kamu mana. Gitu. Jadi dia nempel. Pasang badan langsung ya? Iya, pasang badan. Anak nggak diberikan kesempatan untuk berkembang, anak nggak diberikan kesempatan untuk eksplor dirinya, bakatnya, sehingga ada ketergantungan, sehingga ada pola yang salah dalam keterdekatan itu, memanjakan. Deket pun ayah, kan kadang orang ngomong
Kalau yang kemayu atau yang homoseksual karena ada masalah sama ayahnya. Oke. Ya kan rata-rata gitu trauma. Nggak tahu kita. Iya, rata-rata Ini informasi yang, bagi iya, podcaster. mungkin informasi ya. Jadi mereka yang homoseksual, yang laki-laki ya, kecenderungan punya figur yang punya koneksi yang nggak baik sama ayahnya, hubungan yang nggak baik sama ayahnya yang buat akhirnya dia keperempuanan atau menyukai laki-laki. Jadinya dia nggak suka, ya gitulah. Tapi dia nggak suka dengan ayahnya. Kenapa dia akhirnya menyukai laki-laki? Apa ya, jadi dia mencari laki-laki yang bisa mengganti ayahnya. Padahal dia laki-laki, yang dia cari selesai kan perempuan. Iya. Gitu. Jadi kan homoseksual itu ada yang jadi laki-lakinya, ada yang jadi Iya, perempuannya. betul. Nah, kecenderungan yang tadi kalau seandainya ayahnya yang Ke bermasalah. perempuannya. Dia Jadi jadi dia perempuan? laki-laki yang kemayu atau laki-laki yang tulang lunaknya. Kan ada homoseksual oke, tapi oke. dia nggak kelihatan tulang lunak Iya, ya. betul. Gitu. Tapi Nggak kenyataannya, dominan tapi kenyataannya ada kok laki-laki kemayu. Memang dia tidak kategori homoseksual, tapi dia sangat-sangat kemayu dan sangat keperempuanan. Gak ada masalah sama ayahnya. Baik banget hubungan sama ayahnya. Saya udah curiga, pasti hubungan yang baik ayah, ibu, dan anak ini bermasalah. Bener, manja. Dibiarin, jadi anaknya, dia udah kerja ya, udah seusia saya nih. Dateng, disiapin makannya sama ayahnya. Dateng dia mandi, ibunya yang nyiapin bajunya. Deket sama orang tua, tapi kalau salah asuh, sama aja. Nah, cara deketnya nih yang harus diperbaiki. Oke, nanti mungkin butuh sesi khusus kayaknya ya untuk membahas masalah itu gimana Iya. cara membangun hubungan yang baik antara anak dengan ayah agar tidak fatherless tapi juga tidak salah asuh ya dalam Iya. konteks ini ya. Baik, oke. Nah, ketika tadi dia ditolak, kemudian juga mungkin tadi dia apa namanya dimenye-menye atau apa sih istilahnya Iya. itu. Nah, kira-kira ada masalah nggak ke depan dia dalam membangun hubungannya dengan orang lain atau dengan calon pasangannya gitu? Ke depan. Berdampak ke depannya. Iya, yang pertama dia akan haus validasi, dia akan mencari orang-orang yang mungkin bisa muji dia, bisa maksudnya gini. Jadi ya cenderung cari banyak laki-laki akhirnya supaya dia merasa diakui. Ini kayak yang kita cerita tadi tuh. Yang Iya. cewek dia apa tadi ya? Terus satu lagi dia lemah dalam nggak mampu nggak mampu set boundaries, nggak mampu buat batasan diri. Batasannya. Jadi nggak bisa bilang enggak, sulit kayak nolak, akhirnya mau karena takut ditinggalkan, takut gak punya teman, takut gak ada yang sayang sama dia, sama yang terakhir tadi akan rentan sekali terjebak dalam hubungan yang toksik, yang nggak sehat gitu. Jadi karena kenapa? Karena dia punya luka. Ya, dia nggak tahu pola cara yang benar jadi anak perempuan, dia nggak punya contoh harusnya anak laki-laki itu memperlakukan seperti apa ke dia. Nah, ketika seseorang itu negatif, ya maksudnya ada banyak luka. Kalau banyak luka tuh kan negatif ya, Bang Zen ya. Nah, kalau kita negatif, kita akan cenderung menarik orang yang negatif juga. Frekuensinya ketemu ya. Jadi sama-sama negatif. Kalau kita pernah bahas sebelumnya, punya pasangan suami atau calon suami yang red flag, ya coba dicek. Jangan-jangan pasangannya juga red flag, tapi red flagnya terpendam nih, dan mungkin lebih mendingan karena ada insight kayak kayaknya dia nggak bener deh. Ya kenapa dia nggak bener? Jangan-jangan kamu juga punya luka, punya trauma yang buat akhirnya menarik kamu bisa sama dia. Iya. Harusnya menerima takdir aja kalau gitu ya. Enggak juga, kita bisa ada caranya kan. Semua kan nggak mungkin semerta-merta Allah ciptakan yang buruk kan. Pasti kan nggak mungkin Allah sejahat itu. Pasti ada sebenarnya pilihan untuk memperbaiki diri, untuk penyembuhan diri. Tapi tergantung kita mau ngambil pilihan yang mana. Harusnya bareng-bareng ya kalau gitu ya. Iya, jangan salahin suaminya doang, istrinya juga. Baik, mudah-mudahan didengar sama sahabat podcaster luar sana yang punya problem yang mirip-mirip supaya bisa mengambil langkah bersama untuk perbaikan ya. Baik, langkah awal apa yang bisa dilakukan remaja untuk mengelola emosi setelah mengalami situasi seperti kasus di atas? Remajanya nih. Remajanya yang ditanya ya. Iya. Kalau remajanya yang ditanya apa yang harus dia lakukan, aduh apa yang harus dilakukan remaja? Remaja tuh bingung mau ngapain. Masih terkondisikan gitu ya? Iya, apa yang harus dia lakukan ya semuanya itu kembali lagi kita harus mengedukasi lingkungan dan orang tuanya karena mereka lah yang bisa membantu remaja ini untuk meluruskan. Kan dia nggak ngerti ya perasaannya ini terluka, perasaannya ini
malu. Iya. Gimana cara ngobatinnya kalau nggak orang sekitarnya Dia ngebantu? masih cuma bisa termeh-meh aja tadi kan. Iya, nangis. Tapi biasanya kalau remaja itu cepat pulihnya. Kenapa? Karena mereka masih banyak bermainnya. Banyak hal yang bisa mendistraksi. Yang pasti anak-anak adik-adik itu jangan mengurung diri. Itu yang jadi masalah. Itu jadi muncul overthinking, kecemasannya makin berlebih. Kalau dia tetap berkegiatan, Berinteraksi normal ya. kan terdistract ya masalah itu. Lalu juga dia bisa mendengarkan masukan dari teman-teman, dari orang tua, gurunya. Ini kan viral, pasti kan guru kan kasih edukasi ya. Iya harusnya sih. Tidak hanya ke dia tapi teman-teman. Jadi mungkin kalau apa yang harus dilakukan, jangan mengurung diri. Itu ya. Iya, jangan berhenti. Iya. Apa kasih kirim surat terus atau gimana nih? Jangan berhenti, jangan berhenti kirim surat. Dalam artian saya jangan anggap ini berubah jadi ya. akhir dari hidup kamu. Iya. Tidak. Kadang pasti gitu kan, dia ngerasa kayak udah hidup aku udah hancur, duniaku tuh udah berakhir. Enggak kok. Masih Oke. berlanjut. Nah ini pertanyaannya bagi orang tua nih, ibu, keluarga besar dan lingkungan yang bisa membantu untuk mengatasi kekosongan figur ayah. Anggap tadi case-nya mungkin di luar dari case tentang pacarannya. Yang secara umum lah yang memberikan gambaran faktor adanya fatherless tadi. Apa yang harus dilakukan? Oke, langkah dan upaya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dalam menanggapi ya fenomena fatherless. Yang pertama, jadi tadi cari penggantinya, sosoknya jika memang Berat tidak. sekali nih kata-katanya. Belum, bukan berarti yang janda-janda harus nikah lagi, enggak gitu caranya. Nggak harus, karena kan single mom ada yang nggak mau nikah lagi gitu kan. Nggak, jadi pengganti di sini nggak harus ayah. Jadi ingat peran, jadi fatherless nih fungsi ayahnya tuh nggak ada, figurnya tuh yang nggak ada. Tapi kan memang nggak bisa digantikan dengan sosok yang lain. Bisa, figur ayah tuh untuk apa sih sebenarnya? Untuk ngajarin dia gimana tanggung jawab, untuk mengajarkan dia untuk tegas. Kan ayah itu kan sosoknya untuk itu. Ketika itu nggak ada, kan ada laki-laki lain yang masih memberikan hal yang Serem sama. sekali kata-kata laki-laki lainnya itu. Maksudnya gini, kakeknya, omnya, Iya. pamannya, Pak D-nya, itu bisa jadi pengganti figur ayah, bukan menjadi pengganti ayah, figur. Figur yang mungkin bisa memberikan keamanan dan kenyamanan. Gak ada ayah kandung, tapi ada kakek, ada om yang bisa ngantar sekolah, bisa nasehatin dia. Kan ayah itu kan fungsinya itu ya, menasehati, memberikan rasa aman, memvalidasi dia. Oh selamat ya, kamu udah ranking 1. Oh kamu sedih ya, sini cerita sama om, kenapa? Jadi narasinya udah lain ya. Itu contoh. Berbahaya sekali ya. Itu contoh. Enggak. Ini Itu enggak om di sana negatif. dapat kesempatan kayaknya nih jadinya. Enggak. Tapi kan figur ayah tuh kan itu ya fungsinya. Jadi bukan berarti nggak bisa digantikan. Nggak mungkin gini loh. Itu kan berdampak ya secara mental. Allah kan juga menjelaskan tentang kesehatan mental kita dalam Al-Quran. Maksud saya gini, nggak mungkin gitu Allah menghilangkan satu manusia karena meninggal terus akhirnya si anak ini harus terluka sepanjang hidupnya. Kan ada solusinya gitu. Itu tadi nilai edukasi seperti ini bahwa oke, cari dia siapa, ada omnya, ada kakeknya yang mungkin masih perhatian yang bisa memberikan contoh. Oh perempuan tuh harus dijaga, kalau misalnya pergi kemana-mana harus dianterin, kalau ada yang jahat bisa jadi tamengnya gitu kan, kalau dia buat salah ada yang nasehati. Jadi cari figur pengganti, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi seks yang sehat Dari pihak ibu ya. dari orang tua. Ya. Dari orang tua. Iya, maksud saya dari ibunya yang lebih dekat dengan dia dengan usia yang seperti itu tadi. Enggak, dari orang tua, dari ayah dan dari ibu. Bisa dari dua-duanya ya. Memang harus dari dua-duanya. Ya, jadi jangan anggap pendidikan seks ini tabu. Malah semakin kita anggap ini tabu, semakin anak nggak tahu cari di luar. Nggak apa-apa, jelaskan. Jadi pendidikan seks ini bukan hanya tentang organ, tapi tentang bagaimana hubungan seksual itu berdampak kepada fisik dan mentalnya. Ya fisiknya berarti kehilangan keperawanan, mentalnya bisa depresi, bisa trauma, bisa kehilangan harga diri rendah, misalnya seperti itu. Jadi diberikan edukasi bahwa edukasi bentuknya apa? Kalau berhubungan tuh harus kayak gini, enggak gitu. Edukasinya tergantung usianya. Sebenarnya kita sudah memberikan edukasi dini dari usia anak. Kalau udah pandai ngomong, udah ngerti, dia cantik, putih, ganteng, udah ngerti dia itu, berarti kita udah bisa kasih pendidikan seks. Rendah yang paling ringan itu adalah ketika ganti baju, ada omnya atau ada ayahnya,
malu, dia tahu malu. Walaupun ya pasti nggak mau dia nampak juga lah ya kan, namanya pas berenang atau apa. Tapi setidaknya dia tahu malu, dia paham. Terus orang di sekitar juga dikasih edukasi, jangan tengok malu. Walaupun sebenarnya bercanda-bercanda kan, tapi dia udah teredukasi bahwa perempuan dan laki-laki itu ada batasannya, harus ada rasa malu. Itu pendidikan seks untuk yang masih kecil banget. Kalau udah mulai masuk dia playgroup, TK gitu kan, udah lebih tinggi lagi edukasinya. Kayak mana yang boleh disentuh, mana yang enggak. Hanya mama yang boleh sentuh, hanya diri kamu. Tapi kalau orang lain nggak boleh sentuh pipi, nggak boleh sentuh dada, nggak boleh sentuh bokong, nggak boleh ngelus, nggak boleh cium. Gitu, hanya salaman. Nah, itu TK sudah bisa kita ajarkan. Nah, ketika masuk dia SD, SMP, mungkin lebih kayak kalau ada temen yang ngajak ke kamar mandi berduaan, jangan mau. Nah, kayak gitu tuh kan pendidikan seks sebenarnya. Baik. Itu contohnya. Lalu selain pendidikan seksual yang bisa kita lakukan, memberikan contoh yang baik sebagai orang tua, menjadi tauladan yang baik. Gitu. Jadi enggak hanya ada figur ayah, tapi kalaupun ada kerjanya berantem terus sama mamanya, gitu, itu kan juga berdampak ke anak-anak nggak ngerti ayah. Jadi dia gini ngerasa kayak ini normal kok mama dimarahin sama ayah. Normal kok kalau kebalikan ya mama marah-marahin ayah gitu ya kan. Normal kok, jadi dia ngerasa kayak oh itu dicontoh ayah. Akhirnya dia akan mencari laki-laki yang mana yang bisa di bawah dia harus bisa dominan gitu, yang bisa dimarah-marahinnya juga gitu. Kan berarti salah. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah cari tokoh atau figur yang otoriter yang bisa jadikan panutan. Misalnya bukan otoriter dalam artian bukan otoriter ya, mungkin yang bisa jadi panutan lah. Lihat itu kakek, lihat itu uwa itu, lihat itu paman itu, atau lihat tuh om, atau lihat abang itu. Jadi kan itu contoh. Dari ngeliatin om-om aja kerjanya nanti akhirnya. Ya ini udah negatif aja nih gitu. Baik. Oke, tapi kan nggak tertutup kemungkinan seperti yang kita sampaikan bahwa orang-orang yang fatherless itu circle-nya kan nggak jauh-jauh. Artinya keluarga bisa jadi kemungkinan juga korban-korban fatherless di atasnya. Gimana cara dia keluar dari circle itu justru mendapatkan pertolongan lah, katakan seperti itu, supaya kemudian secara pemahaman dia terputus nih. Iya. Nah, ini gimana? Memutuskan luka sebenarnya temanya ini ya. Gimana caranya gitu ya kan Bang Zen. Memang benar Bang Zen. Jadi saya melihat ya beberapa klien yang sudah hadir, misalnya datang gitu kan ke kita. Biasanya mereka kalau punya problem pasti itu dua-duanya itu orang tuanya mereka juga bermasalah. Jadi suami punya orang tua, istri punya orang tua juga bermasalah. Pasti ya bercerai juga. Iya, produk bawahnya turunnya pasti begitu juga kan. kan? Karena mereka energinya sama tuh Mas Jen, ketemu gitu kan, akhirnya menikah lah, sama-sama punya luka. Jadi kalau kalian lihat mungkin ada orang yang harmonis, keluarganya utuh, ada ayam lihat pasti orang tuanya juga gitu, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Jadi gimana caranya supaya bisa nggak ya anakku nanti nggak kayak aku, nggak kayak orang tuaku? Bisa. Itu tadi melakukan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi, memberikan edukasi, lakukan konseling. Kan anak ini luka ya, kenapa dia terus seperti itu? Karena tidak ada intervensi yang dia dapatkan dari tenaga profesional seperti itu. Ini serius, ini sungguh-sungguh nih, bukan promosi untuk jual jasa ya. Tapi memang kan ya celah itu yang memang harusnya dilihat kan sebagai solusi kan. Dan juga harus bisa jadi support system yang baik ya. Jadi berkolaborasilah si mamanya ini dengan nenek kakeknya atau omnya. Ayo kita jadikan dia anak yang tumbuh dengan utuh gitu, figur yang utuh, sehingga dia positif, tidak ada luka dan trauma, cenderung bisa menarik orang-orang dengan energi positif juga. Sehingga kan kalau cuman salah satu aja yang bermasalah orang tuanya, yang satu pasangannya orang tuanya bagus, kan ada masih 50-50 ya, masih ada kemungkinan anaknya bagus. Kalau mereka berhasil berarti anaknya udah berhasil dong, si cucunya ini kan udah berhasil. Rantainya terputus di situ ya. Benar. Gitu. Oke, mungkin terakhir pertanyaan kita untuk Kak Dila, jangan pesan juga untuk orang tua nih, orang tua yang di luar sana ya, atau calon orang tua lah mungkin, karena kadang-kadang kalau sudah jadi orang tua tuh kesannya telat. Ya. Nah, kalau Kak Dila bisa memberikan satu pesan untuk para orang tua agar anak tidak tumbuh dalam kondisi fatherless, apa yang paling penting untuk dilakukan? Nih langsung saja ke kamera utama. Yang penting dilakukan, jangan menganggap momen ini atau isu yang terjadi ini atau jangan anggap fakta ini ya, kejadian terhadap anak ini menjadi vonis akhir bahwa anak kita akan bermasalah. Itu sih,
Jangan anggap ini jadi vonis akhir. Terima anak apa adanya, mereka masih anak-anak, wajar kalau mereka buat salah. Tugas kita sebagai orang tua adalah terima mereka, dengarkan mereka tanpa ada judgmental di dalamnya. Ya, tugas kita adalah terima dia, buat dia nyaman sama kita, baru pelan-pelan kita edukasi. Insya Allah anak kita itu bisa terpenuhi dari sisi materi ataupun moralnya seperti itu. Dan juga boleh cari pengganti yang lain, dalam artian figur pengganti. Jadi tidak harus ayah, bisa paman, kakek, seperti itu. Dan untuk adik-adik yang mungkin juga menonton ini, anak-anak remaja, kalian jangan sampai keliru terhadap konsep cinta. Kalau memang itu cinta, dia tidak akan meminta kamu, memaksa kamu untuk memberikan hal yang paling berharga dan bisa kamu sesali di kemudian hari. Itu sih. Baik, serem sekali ya pesan terakhirnya. Iya, Tapi karena memang faktanya seperti itu ya. Baik. Oke, kita berharap dari diskusi ini memberikan satu buah pikiran untuk sahabat podcaster di luar sana, supaya kemudian kalau seandainya ini dirasa belum pernah tersinggung atau pernah menyinggung pemikiran sahabat podcaster, mungkin coba untuk evaluasi ke belakang apa maksud dan tujuan pembahasan kita ini sebenarnya, supaya muncul awareness ya, kesadaran di tengah-tengah masyarakat, khususnya orang tua dan calon orang tua, agar kemudian bisa hadir ya dalam kondisi di mana problem fatherless ini memang menjadi problem yang masif, bisa dibilang terjadi di masyarakat saat ini, dan memang memberikan efek berkepanjangan untuk masa depan. Karena mungkin budaya ya, mesti budaya patriarki yang menganggap laki-laki tuh kerjanya cuma ya kerja gitu. Iya. Jadi ngerasa kayak anak tuh ya udah urusan istri, anak, rumah, tanggung jawab istri. Saya paling kesel kalau laki-laki ngomong gitu. Mana ada tanggung jawab istri itu cuma hamil, melahirkan, menyusui. Sisanya urusan anak, urusan rumah itu sama-sama bareng-bareng suami istri. Baik, itu pesan tambahan ya yang diungkapkan secara emosional. Terima kasih Kak Dila sudah ada di Naira Studio Podcasting. Sekali lagi, sahabat podcaster yang punya keluhan atau punya problem yang mirip-mirip dengan apa yang kami bahas, boleh DM di Naira Studio Podcasting di Instagram kita. Insya Allah nanti kita kasih respon cepat, dan mungkin akan ada tema baru yang akan kita munculkan berdasarkan pertanyaan dari sahabat podcaster luar sana. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya sampai dengan saat ini. Kami senantiasa akan menghadirkan konten-konten yang edukatif agar kemudian terbangun kesadaran yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Saya Zen, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Ahoy.